Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Elda Seftiana, NIM 07231031 dari Program Studi Teknik Sipil Angkatan 2023. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang apa saja peran geomatika untuk pekerjaan dalam bidang teknik sipil. Oke. Peran geomatika dalam pekerjaan bidang teknik sipil. Yang pertama, ada pengertian geomatika itu sendiri. Jadi, geomatika merupakan penerapan teknologi informasi geografis dan sistem navigasi global untuk analisis dan pemetaan berbagai data spasial atau yang berbasis lokasi. Tujuan utama geomatika adalah memahami dan memanfaatkan informasi terkait untuk mendukung pengambilan keputusan dalam berbagai bidang, seperti pengelolaan sumber daya alam, perencanaan, perancangan, dan pengelolaan proyek seperti pembangunan jalan, jembatan, atau tata ruang perkotaan. Selanjutnya ada peran geomatika di berbagai bidang. Yang pertama ada di bidang geoteknik. Bidang geoteknik sendiri itu terlibat dalam penelitian, analisis, dan perancangan struktur berdasarkan karakteristik geologi dan mekanika tanah. Selanjutnya ada peran geomatika dalam pekerjaan bidang geoteknik. Yang pertama, pemetaan lokasi, yaitu dengan memanfaatkan sistem informasi geografis atau SIG untuk membuat pemetaan yang akurat dari situs proyek. Yang kedua ada analisis tanah dan batuan. Dengan menggunakan teknologi pemetaan untuk memahami karakteristik geologi dan topografi tanah serta batuan di area proyek. Selanjutnya ada penilaian resiko bencana alam. Dengan menganalisis data geospasial untuk menilai resiko bencana alam seperti tanah longsor, banjir, atau gempa bumi yang dapat mempengaruhi proyek geoteknik. Selanjutnya ada pemodelan 3 dimensi. Membangun model 3 dimensi dari kondisi geologi dan mekanika tanah menggunakan teknologi pemetaan dan pemodelan geospasial. Yang kelima ada pemantauan perubahan lingkungan, yaitu dengan melakukan pemantauan perubahan lingkungan dan deformasi tanah secara real-time menggunakan teknologi pemetaan dan sensor. Yang keenam ada pemantauan stabilitas struktur, yaitu memanfaatkan sistem navigasi global atau GPS dan teknologi pemantauan lainnya untuk memantau stabilitas dan perubahan dalam tanah sekitar struktur geoteknik. Dan selanjutnya ada perencanaan pondasi, yaitu mendukung perencanaan pondasi dengan memberikan informasi terperinci tentang kondisi tanah dan lokasi proyek. Selanjutnya di bidang struktur. Bidang struktur sendiri berkaitan dengan perencanaan, perancangan, dan konstruksi struktur bangunan atau infrastruktur. Selanjutnya ada peran geomatika dalam pekerjaan bidang struktur. Yang pertama yaitu pemetaan situs konstruksi. Dengan menggunakan sistem informasi geografis atau SIG untuk membuat pemetaan lokasi yang akurat dari situs konstruksi, membantu dalam perencanaan dan desain. Selanjutnya ada analisis topografi, yaitu menganalisis data topografi menggunakan teknologi pemetaan untuk memahami karakteristik lahan dan kontur alamiah yang dapat mempengaruhi desain struktural. Selanjutnya, pemantauan deformasi struktural, yaitu memanfaatkan teknologi pemantauan seperti GPS atau sensor lainnya untuk memantau perubahan deformasi atau pergeseran pada struktur selama konstruksi dan pemakaian. Selanjutnya ada pemodelan 3 dimensi,
yaitu membangun model 3 dimensi dari situs konstruksi menggunakan teknologi pemodelan geospasial, memungkinkan visualisasi yang lebih baik untuk merencanakan struktural. Selanjutnya, pemilihan lokasi optimal. Menganalisis data geospasial untuk membantu pemilihan lokasi konstruksi yang optimal dengan mempertimbangkan faktor-faktor topografis dan geologis. Lalu dalam bidang transportasi. Pekerja bidang transportasi adalah pekerja yang terlibat dalam perencanaan, perancangan, pengelolaan, dan pemeliharaan sistem transportasi. Lalu ada peran geoteknik dalam pekerjaan bidang transportasi. Yang pertama ada perencanaan pondasi, yaitu untuk menilai dan merencanakan pondasi untuk jalan, jembatan, atau struktur transportasi lainnya berdasarkan sifat mekanika tanah di lokasi. Lalu ada stabilitas lereng, yaitu dengan menganalisis stabilitas lereng di sepanjang rute jalan atau lintasan rel untuk mengidentifikasi potensi tanah longsor atau permasalahan geoteknik lainnya. Lalu ada pengelolaan air tanah, yaitu menangani permasalahan air tanah dan drainase untuk mencegah genangan air atau kerusakan akibat tingginya permukaan air tanah. Selanjutnya ada pengembangan struktur dukungan tanah, yaitu merancang dinding panahan tanah, terowongan, atau struktur dukungan lainnya yang diperlukan dalam proyek transportasi. Yang kelima ada analisis tanah lunak, yaitu menganalisis tanah lunak untuk memastikan bahwa pergerakan tanah yang mungkin terjadi tidak membahayakan infrastruktur transportasi. Selanjutnya ada penanganan tanah beracun. Mengidentifikasi dan merancang solusi untuk penanganan tanah yang mungkin mengandung bahan beracun atau pencemar yang dapat mempengaruhi lingkungan. Selanjutnya ada pemantauan perubahan tanah. Memantau perubahan dalam sifat tanah selama konstruksi dan operasional untuk memastikan keamanan dan kinerja jangka panjang dari infrastruktur transportasi. Selanjutnya, penilaian resiko geoteknik, yaitu mengevaluasi resiko geoteknik yang mungkin mempengaruhi proyek transportasi seperti gempa bumi dan menyediakan solusi mitigasi yang sesuai. Selanjutnya ada bidang hidroteknik. Bidang hidroteknik berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip teknik dalam perencanaan, desain, konstruksi, dan pengelolaan proyek-proyek yang terkait dengan air. Peran geoteknik dalam pekerjaan bidang hidroteknik sendiri, yaitu yang pertama adalah perencanaan dan desain bendungan, yaitu menganalisis stabilitas lereng, merencanakan pondasi, dan memahami perilaku tanah di sekitar area bendungan untuk memastikan keamanan dan kinerja hidroteknik yang optimal. Lalu, ada stabilitas tebing sungai, yaitu menilai stabilitas tebing sungai dan menganalisis resiko tanah longsor atau erosi yang dapat mempengaruhi kinerja sistem hidroteknik. Selanjutnya, rekayasa drainase, yaitu merancang sistem drainase untuk mencegah genangan air atau masalah lain yang dapat mempengaruhi keamanan dan fungsionalitas proyek hidroteknik. Selanjutnya ada penanganan tanah lunak, yaitu menganalisis dan merancang solusi untuk penanganan tanah lunak yang dapat mempengaruhi infrastruktur hidroteknik seperti di daerah rawa atau delta sungai. Selanjutnya, pemeliharaan struktur hidroteknik, yaitu memantau dan mengevaluasi kondisi tanah di sekitar struktur hidroteknik seperti bendungan atau saluran air untuk memastikan pemeliharaan yang efektif. Selanjutnya ada perencanaan sistem irigasi, yaitu memahami karakteristik tanah dan merancang sistem irigasi yang sesuai dengan kebutuhan tanaman dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air. Selanjutnya ada penilaian resiko geoteknik, yaitu menilai resiko geoteknik seperti tanah longsor
atau perubahan aliran sungai yang dapat mempengaruhi keberlanjutan proyek hidroteknik. Selanjutnya ada bidang manajemen konstruksi. Bidang manajemen konstruksi melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian proses konstruksi untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan jadwal, anggaran, dan standar kualitas yang ditetapkan. Peran geoteknik dalam pekerjaan bidang manajemen konstruksi. Yang pertama ada investigasi tanah. Geoteknik membantu dalam melakukan investigasi tanah untuk memahami karakteristiknya seperti kekuatan, konsolidasi, dan kekakuan. Ini penting untuk menentukan apakah tanah tersebut dapat mendukung beban dari struktur yang akan dibangun. Selanjutnya, perencanaan pondasi. Berdasarkan hasil investigasi geoteknik, berperan dalam merencanakan jenis pondasi yang paling sesuai dengan kondisi tanah. Ini mencakup pemilihan jenis pondasi, misalnya pondasi dangkal atau dalam, dan detail lainnya. Selanjutnya ada manajemen risiko geoteknik. Geoteknik membantu dalam mengidentifikasi potensi risiko geoteknik, seperti tanah longsor, penurunan tanah, atau masalah stabilitas. Manajemen risiko ini melibatkan pengembangan strategi untuk mengurangi atau mengelola risiko tersebut selama proyek konstruksi. Selanjutnya ada pemantauan tanah. Selama dan setelah konstruksi, geoteknik dapat melakukan pemantauan tanah untuk mengamati perubahan kondisi tanah dan mendeteksi potensi masalah yang dapat timbul. Pemantauan ini membantu dalam mengambil tindakan jika diperlukan. Selanjutnya ada desain konstruktur bawah tanah. Geoteknik terlibat dalam merancang struktur bawah tanah, seperti terowongan atau basement. Dengan mempertimbangkan karakteristik tanah di sekitarnya, ini mencakup penanganan masalah tekanan air tanah dan kestabilan dinding struktur. Dan selanjutnya ada spesifikasi bahan konstruksi. Geoteknik berkontribusi dalam menentukan spesifikasi bahan konstruksi yang sesuai dengan kondisi tanah. Ini melibatkan pemilihan bahan yang dapat berinteraksi dengan tanah secara optimal dan menjaga kekokohan struktur. Lalu selanjutnya ada bidang material dan bahan. Bidang material dan bahan melibatkan studi dan pengembangan tentang jenis-jenis materi yang digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti konstruksi, teknologi, dan industri. Peran geomatika dalam pekerjaan bidang material dan bahan sendiri, yaitu ada pemetaan sumber daya. Geomatika digunakan untuk pemetaan dan pemantauan sumber daya material seperti lokasi tambang, penggunaan lahan, dan distribusi material konstruksi. Hal ini membantu dalam perencanaan ekstraksi dan pengelolaan sumber daya secara efisien. Selanjutnya ada analisis spasial. Melalui analisis spasial, geomatika memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang distribusi spasial material dan bahan. Ini membantu dalam pengambilan keputusan terkait lokasi pabrik, penyimpanan material, dan logistik distribusi. Selanjutnya ada pemantauan persediaan. Geomatika dapat digunakan untuk memantau persediaan material dan bahan dengan menggunakan sistem informasi geografis atau GIS. Ini memungkinkan pemantauan real-time dan optimalisasi manajemen persediaan. Dan selanjutnya ada rencana logistik. Dengan memanfaatkan analisis geografis, geomatika membantu merencanakan rute logistik yang efisien untuk transportasi material dan bahan. Ini dapat mengurangi biaya dan mempercepat alur distribusi. Selanjutnya ada manajemen proyek konstruksi. Dalam konteks proyek konstruksi, geomatika digunakan untuk pemetaan lokasi konstruksi, penataan situs, dan pemantauan kemajuan konstruksi. Ini membantu manajemen proyek untuk mengoptimalkan penggunaan material dan bahan. Nah, selanjutnya ada pemodelan material. Geomatika dapat digunakan untuk memodelkan karakteristik material dan bahan dalam lingkungan spasial. Hal ini membantu dalam perencanaan dan desain yang lebih akurat. Dan selanjutnya ada manajemen risiko.
Analisis risiko menggunakan informasi geometrik membantu mengidentifikasi potensi risiko terkait dengan material dan bahan, seperti kerentanan terhadap bencana alam atau masalah transportasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.